terima kasih ya Pak ya. Hari ini Bapak sudah berkenan meluangkan waktu untuk bisa berdiskusi bersama saya. Izinkan saya untuk belajar dan menimba ilmu dari Bapak ya Pak ya. Agenda hari ini itu saya ingin melakukan sesi wawancara ya Pak ya, terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, terutama sebagai pemimpin pembelajaran begitu. Nah, saya akan memberikan atau mengungkapkan, atau saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Nanti Bapak mohon berkenan untuk memberikan jawabannya ya Pak ya, supaya saya bisa belajar banyak hal dari Bapak. Nah, langsung saja ya Pak ya. Pertanyaan pertama nih, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, terima kasih Bu Gina. Mudah-mudahan pertanyaan yang diajukan kepada saya mudah-mudahan bisa mewakili jawabannya, walaupun tidak tidak 100% benar. Sebenarnya ketika kita menghadapi kasus-kasus seperti dilema etika dan atau bujukan moral, ya kita harus tahu dulu letak posisi permasalahannya. Apakah permasalahannya itu yang harus diputuskan itu mengandung kebenaran semua dua-dua permasalahannya, dan harus diputuskan salah satu, ataukah permasalahannya mengandung kebenaran dan kesalahan. Sebenarnya di antara kedua hal ini, antara dilema etika dan bujukan moral, sebenarnya cakupannya sama-sama memecahkan masalah dan untuk diambil salah satu untuk diputuskan. Tetapi ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang mengandung kebenaran semua, kan kita harus paham, maka kita harus memilah dan memilih. Contoh, kalau kita berhadapan dengan kasus yang berkaitan dengan dilema etika, itu tentunya dua-duanya harus kita hargai, harus kita pertimbangkan. Karena apa? Karena kedua permasalahan itu harus ada porsi yang betul-betul kita akuisisi. Hanya kita harus pandai mencermati mana yang perlu diutamakan dan mana yang dinomorduakan. Dinomorduakan bukan berarti tidak penting, itu berkaitan dengan urgensi. Contoh, kalau permasalahan itu memang betul-betul bagus, kemudian kita akan memilih, tentu kita akan pertimbangkan ini sisi urgensinya betul-betul dan harus segera diputuskan. Maka permasalahan yang mengandung kebenaran yang pertama kita ambil dulu, baru kita pertimbangkan yang kedua. Dan kalau kita pertimbangkan, kita ambil mungkin pelaksanaannya, mungkin hal-hal lainnya mungkin setelah selesai kasus yang pertama itu, kalau berupa dilema. Tetapi kalau berupa bujukan moral, kan sebenarnya standarnya gampang, ada norma-norma. Ya. Yang satu ada standar norma positif, artinya mengandung kebenaran, dan satunya mengandung nilai yang salah. Tetapi tidak kemudian kita mengambil keputusan serta-merta, tidak bisa. Karena justru kalau memutuskan sesuatu yang mengandung kesalahan atau yang salah itu justru harus hati-hati. Karena itu mengandung atau berkaitan dengan unsur rasa. Ya, rasa. Jadi tetap kalau kita memutuskan tadi dilema etika itu benar dengan yang benar, dengan porsi kita mungkin sifat urgensinya kita putuskan. Kalau yang bujukan moral, antara yang benar dan yang salah itu sebuah hati. Kalau yang benar gampang diputuskan, yang salah itu harus ada nilai rasa yang muncul. Supaya apa? Supaya tidak ada ketersinggungan dari itu. Baik Bapak, selama ini bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana misalnya Pak ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak? Oke, tadi di jawaban pertanyaan pertama sudah saya singgung
mengenai kasus-kasus yang mengandung sama-sama kebenaran. Ya tadi kembali kepada jawaban pertama, tingkat urgensinya, tingkat kepentingannya, lebih duluan mana yang akan kita ambil. Kalau pasti dua-duanya benar, pasti dua-duanya bisa dilaksanakan, bisa diputuskan, tapi tingkat urgensinya, yang urgensi dulu, yang butuh diputuskan saat itu ya harus diutamakan. Yang selanjutnya baru kita akan laksanakan setelah kasus pertama itu selesai. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Kalau prosedur itu untuk etika dilema etika maupun rujukan moral sama saja lah langkah-langkahnya ya. Kita harus tahu dulu permasalahannya seperti apa. Kan kita harus paham dan memahami permasalahan-permasalahan yang muncul dulu. Kalau kita sudah memahami permasalahan, kemudian kita objeknya apa, subjek dan objeknya seperti apa. Nah, jadi dalam hal ini tentunya pihak-pihak mana sih yang ada dalam lingkup permasalahan itu. Nah setelah itu kemudian tadi langkah pertama kita mempelajari permasalahannya, memahami permasalahannya, kemudian kedua kita juga mempertimbangkan subjeknya yang menjadi bahan permasalahan itu, yang kemudian pihak-pihak mana. Nah setelah itu baru langkah ketiga kita mengambil solusi, entah itu sifatnya dilema etika maupun rujukan. Terima kasih Bapak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak rasa efektif begitu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Sebenarnya dalam hal pengambilan hal-hal yang perlu saya sampaikan dalam mengambil keputusan, yang paling efektif ya kita saling berbicara, kita saling mengkonfirmasi, dan tentunya pasti antara pihak yang satu dan pihak yang lain kita harus ada komunikasi. Karena dengan komunikasi yang kita bangun, saya yakin permasalahan apapun, baik itu menyangkut dilema etika maupun rujukan moral, insya Allah bisa dipecahkan dengan tidak ada efek yang negatif. Baik Bapak. Kemudian, ada hal-hal apa saja yang selama ini mungkin bisa dijadikan atau bisa dianggap sebuah tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ada tantangan tidak Pak? Pasti dilema etika itu pasti tantangan, dan tetap muaranya memang pada akhirnya tadi soal rasa. Memang dilema etika maupun rujukan moral ternyata rasa itu dominan. Makanya ketika mengambil keputusan, satu kita harus duduk bersama, kemudian tantangan pasti itu sebuah tantangan, untuk mengajak duduk bersama itu tantangan, tapi tantangan-tantangan itu kan tetap harus kita selesaikan, bukan kita hindari, bukan kita kemudian melepaskan suatu tantangan itu kemudian kita biarkan atau tidak selesai, tetap harus selesai. Jadi karena itu dilema etika dan rujukan moral itu mengenai rasa, ya tantangannya pasti ada. Bagaimana kita membangun komunikasi agar tantangan-tantangan yang saya hadapi itu lebih mudah dan lebih bisa diatasi, karena itu semuanya berkaitan dengan rasa. Baik, terima kasih Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau misalnya ada jadwal tertentu nih Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau misalnya Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Jadi ada 3 pilihan ya Pak ya, apakah memiliki tata kelola atau jadwal, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal begitu Pak? Ya. Sebenarnya permasalahan itu kan tergantung dari tingkat kerumitan, kemudian
apa namanya, keterlibatan dengan orang lain. Kalau permasalahan itu tingkat kerumitannya itu sederhana dan bisa diatasi dalam waktu yang singkat, langsung bisa diatasi, ya kita selesaikan. Tapi yang permasalahan yang rumit, yang butuh melibatkan orang banyak, ya mungkin kita akan membuat jadwal untuk menyampaikan atau menyelesaikan masalah tersebut. Tapi tetap, entah itu ringan atau sederhana maupun rumit, entah itu sifatnya membutuhkan masalah-masalah yang membutuhkan orang sedikit atau melibatkan orang lain, tetap kita harus punya jadwal. Adapun mengenai penyelesaian, kita akan selesaikan sesuai dengan tingkat dari persoalan tersebut. Baik, terima kasih Bapak. Mbak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, Pak? Ada pasti faktor-faktor penunjang untuk mempermudah memutuskan permasalahan yang dilema etika, pasti ada, yaitu kalau secara umum kita kembangkan dalam dua hal, SDM dan SDM. Sumber daya manusia tentunya faktor-faktor yang menunjang, yang bermudah teman-teman di sekolah ini, di lembaga ini, saya selaku pimpinan, selaku kepala sekolah pasti punya wakase, punya kepala sekolah, atau teman-teman guru yang lain, itu jelas sangat mempengaruhi, sangat mempermudah saya dalam memutuskan. Sumber daya alamnya apa? Sumber daya alamnya faktor-faktor penunjang lainnya, fasilitas sekolah dan sebagainya, itu yang turut andil dalam mempermudah dalam mengambil keputusan. Baik, Bapak. Pertanyaan terakhir ya Pak ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, bagaimana nih kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Oh ya, sangat luar biasa, karena pembelajaran untuk mengambil keputusan tidak semua orang bisa mengambil keputusan dengan akurat, dengan baik, dan bisa menyenangkan semua. Apalagi dilema etika mengandung unsur-unsur rasa, itu betul-betul harus mendapatkan porsi yang lebih. Karena apa? Kita dengan adanya bisa memutuskan permasalahan yang berupa dilema etika dengan tidak ada unsur-unsur lain yang mengecewakan, itu luar biasa. Itu pelajaran. Terima kasih Bapak atas paparannya, atas jawabannya. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan banyak sekali ilmu ya Pak ya, sehingga bisa menjadikan bekal bagi saya. Sekali lagi terima kasih Bapak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Bapak hari ini ya Pak ya. Hari ini rencananya saya akan melakukan sesi wawancara Bapak terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, terutama sebagai pemimpin pembelajaran begitu Pak. Mohon berkenan untuk membagikan pengalamannya sehingga nanti bisa saya jadikan bahan ilmu ya Pak untuk saya pelajari dan untuk dijadikan bekal ke depannya begitu Pak. Ada beberapa pertanyaan mungkin nanti yang akan saya sampaikan ya Pak ya. Mau langsung dimulai saja begitu Pak. Terima kasih sebelumnya ya Pak. Baik, Bapak selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, pertama yang memang berkaitan dengan respon yang tadi diungkapkan, tentu kita harus respon terhadap lingkungan yang memang bisa terjadi hal yang mungkin dalam tanda kutip beberapa persoalan muncul yang kita perlu kita dekati dengan secara personal juga sebagai untuk mengambil sebuah data yang akurat, sehingga nanti ketika kita mengambil sebuah keputusan, respon yang tentunya hal yang negatif kita bisa minimalisir, kita minimalisir agar kenakalan yang muncul ataupun hal yang tidak kita harapkan bisa terlaksana. Baik, terima kasih Bapak.
selama ini kira-kira bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama misalnya nih terhadap kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bapak, ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Tentu ini berkaitan dengan respon lingkungan dan kita mengambil sebuah keputusan yang harus kita terapkan. Dua-duanya dikategorikan misalnya sebuah kebajikan atau hal yang patut kita respon. Nah, tentu kita mengambil sebuah posisi urgensitasnya, termasuk prioritas yang mana yang patut kita respon untuk lebih dahulu kita laksanakan. Itu berkaitan dengan pengambilan keputusan kita sesuai dengan moralitas kita yang ada. Tentu di situ kita lihat prioritasnya, urgensitas, kemudian nilai yang dimungkinkan menjadi respon berikutnya yang dapat meminimalisir keadaan lingkungan. Terima kasih Bapak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Pertama karena kita punya kepanjangan tangan secara respon lingkungan itu sekolah punya organisasi yang di dalamnya merupakan teamwork yang tentu bisa kita respon dari laporan-laporan ataupun dari istilahnya data-data yang diberikan oleh tim kita, sehingga kita akan mengambil sebuah keputusan yang mungkin secara pengpolisian kita bersama-sama mengambil keputusan itu, dan tadi prioritas mana, urgensitas, sehingga kita bisa meminimalisir keadaan yang dimungkinkan hal yang tidak diharapkan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu? Hal yang efektif tentu kita mengambil data dari timur kita, data yang akurat dari laporan-laporan timur kita, mulai dari WKS, PKS dan stakeholder lainnya yang dimungkinkan untuk bisa merespon tentang kondisi yang patut akan kita jadikan sebagai katakanlah sebuah keputusan itu kita laksanakan. Kemudian kira-kira Pak nih adakah sebuah tantangan ketika Bapak dalam melakukan pengambilan keputusan apa? Ada tantangan-tantangannya begitu Pak? Pasti ada. Dalam sebuah lingkungan dan pengambilan keputusan itu pasti ada tantangan yang harus kita lalui, dan tentang itu yang tadi apalagi jika ada dua kepentingan yang memang sama-sama mempunyai itikan baik lah katakan. Tapi di situ tentu kita harus bisa mengkondisikan lingkungan agar satu sama lain dengan pengambilan keputusan kita tidak menjadi sebuah permasalahan. Jadi tantangan pasti ada, tapi sekali lagi kita punya teamwork dan secara pengambilan keputusan pada akhirnya meskipun kepala sekolah merupakan manajerial utama, tentu harus mengambil keputusan berdasarkan respon data yang disampaikan oleh teamwork tersebut. Terima kasih Bapak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus begitu Pak? Apakah atau langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Kalau secara jadwal pasti kita mempunyai jadwal yang secara khusus melaksanakan pertemuan baik dengan ibu kecil kita, para PKS, Wakasek ataupun dengan stakeholder yang lainnya. Namun secara penindakan atau mengambil keputusan bisa terjadi pada saat hal itu yang jelas terkumpulnya data secara lengkap, bisa tidak menunggu terlalu lama. Itu bergantung dari konsisten kita terhadap data atau laporan untuk mengambil keputusan. Terima kasih Pak. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor
yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus di LMA tersebut? Secara personal kita sekali lagi saya ingin mengedepankan tim kita, jadi satu sama lain yang merupakan pegangan tangan dari organisasi sekolah dari perintah manajerial kepala sekolah. Itu kita mengambil sebuah posisi dan tidak individu dalam merespon sebuah keputusan, sehingga titik temu yang akan direspon oleh kita semua berdasarkan respon keputusan tim itu sendiri. Terima kasih Bapak. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Dari semua yang disampaikan oleh Bapak, apakah ada pembelajaran yang dapat Bapak ambil atau berupa pengalaman ketika Bapak akan mengambil suatu keputusan? Ya, pada dasarnya kita mempelajari data yang mungkin bisa jadi datanya tadinya berawal dari individu, kemudian kita respon berdasarkan pengalaman sebelumnya, ditambahkan dengan respon yang mungkin terjadi pada saat sekarang. Intinya sebuah keputusan itu kita ambil memang berdasarkan pengalaman yang mungkin secara lingkungan itu tidak bisa juga disamakan dengan lingkungan di luar sekolah kita, karena di dalam tata kelola yang di kita mungkin saja berbeda dengan tata kelola di sekolah yang lain atau di tempat yang lain. Tapi pada dasarnya kita mengambil sebuah keputusan ataupun hal yang diharapkan bisa kita laksanakan itu berdasarkan pengalaman di lingkungan itu sendiri dan ditambahkan tentunya dari respon pengalaman kepala sekolah ketika misalnya menjalankan tugas-tugas di luar sekolah tersebut. Baik, terima kasih banyak Bapak. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Alhamdulillah hari ini saya banyak sekali mendapatkan ilmu, mendapatkan banyak sekali pembelajaran yang insya Allah akan saya jadikan bekal. Assalamualaikum Pak Min, selamat pagi. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Hari ini Bapak sudah berkenan untuk meluangkan waktu ya Pak ya. Hari ini rencananya saya akan melakukan sesi wawancara begitu Pak. Sebelumnya apa kabar hari ini Pak Amin? Baik. Terima kasih. Bapak, hari ini saya akan melakukan sesi wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan ya Pak ya, sebagai terutama Bapak sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, mungkin nanti dalam sesi wawancara ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan begitu kepada Bapak ya Pak ya. Mohon Bapak untuk berkenan. Nah, Pak, boleh kita langsung saja Pak lanjutkan ya Pak ya? Boleh. Iya, baik. Nah, selama ini kira-kira Bapak bagaimana nih dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Begini, kalau kasus atau permasalahan-permasalahan di sekolah itu memang sudah pasti memang sangat banyak, bahkan cenderung kompleks. Tetapi ketika saja misalkan pertanyaan tadi, kita harus mampu melakukan identifikasi terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah moral dan etika. Tentu saja kita juga memang melakukan proses identifikasi. Ketika saja misalkan suatu kasus sederhana saja, kalau bisa paling sederhana, ini kenakalan anak-anak kan misalkan di sekolah, apakah istilah mau mencontek atau juga kadang-kadang mereka itu antar teman ada perkelahian dan sebagainya. Sesungguhnya ini kan memerlukan pemikiran-pemikiran yang lumayan komprehensif karena dilematisnya kita itu untuk mengambil sebuah keputusan. Kurang lebih sebagai bahasa pengantarnya kita itu melakukan identifikasi aja dari permasalahan yang timbul di sekolah. Apakah ini terkategorikan kaitannya dengan moral dan etika atau tidak?
kurang lebih itu saja. Baik, terima kasih Pak. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Ya. Nah, selama ini bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ada dua kepentingan nih Pak, ada yang sama-sama benar dan ada yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, Gitu, Pak. bahwa sebagaimana tadi disampaikan, bahwa kasus-kasus atau problematika di sekolah itu memungkinkan sangat banyak. Tetapi ketika saja disodorkan antara dua atau tiga permasalahan yang mempunyai kepentingan hampir sama, yang membuat kita dilematis, pada prinsipnya kalau menurut saya, ketika kita kaji suatu masalah, pasti ada hal-hal yang lebih prioritas dan lebih harus diutamakan untuk penanganan pendahuluan. Bukan berarti kita mengabaikan yang lain-lain, tetapi dari dua kasus atau tiga kasus, ada yang lebih cepat harus kita tindak lanjuti supaya ada jalan berikutnya. Tentu saja kita melakukan proses pemilahan melalui syarat-syarat tadi, identifikasi masalah, kemudian kasusnya seperti apa, dampaknya seperti apa, kemudian kita setelah kita melakukan analisa, melakukan kajian-kajian, baru kita melakukan tindakan mana yang harus kita kedepankan dari dua persoalan atau tiga persoalan yang tadi yang mendesak memang harus diselesaikan. Kurang lebih seperti Ya. itu. Baik, terima kasih Pak. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Utama ini penting, kepala sekolah juga memang harus tahu masalah apa sih yang sedang dihadapi, persoalan apa sih yang sedang dihadapi. Kemudian juga kita harus mencari akar permasalahannya juga memang apa saja, selain dari kita memang harus masuk tahu dulu masalah. Tetapi masalah itu juga pasti kan ada akar-akar masalah, persoalan-persoalannya masalah. Kemudian kita kaji, kita analisa, sampai akhirnya kita bisa mendapatkan satu solusi dari persoalan yang kita hadapi tadi. Tentu saja ini memerlukan pemikiran-pemikiran yang matang, karena memang dilematisnya tadi ketika permasalahan itu muncul, tetapi lagi-lagi jalan. Di sini fungsi taktisnya kepala sekolah untuk bisa cerdas mengambil mana bagian yang paling prioritas dari persoalan-persoalan yang muncul sebagai sebuah problematika di sekolah. Baik. Terima kasih Pak. Nah, selama ini nih hal-hal apa saja nih yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut nih? Kira-kira bagaimana Pak? Persoalannya ini tadi persoalan ya yang Ya, dianggap sebagai sebuah yang problematika. dianggap efektif nih dalam pengambilan keputusan, hal apa saja yang paling dianggap efektif ketika mengambil keputusan? Pertama, ketika kita itu sudah tahu permasalahannya melalui proses identifikasi tadi, gitu kan, itu jelas kunci. Kalau kata kita tidak melakukan proses identifikasi, bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan suatu masalah? Setelah kita lakukan proses identifikasi tadi, kurang lebih memang jawaban hampir sama dengan yang tadi ya. Kita runut akar masalahnya, kemudian kita mencari solusi. Nah, solusi ini bisa kita temukan ketika di saat-saat mendesak, kita itu bisa menggunakan yang sifatnya mungkin intuisi kita, supaya karena kita tidak ada ruang nih, posisinya sangat mendesak nih, harus diselesaikan, kita manfaatkan intuisi kita. Tetapi tentu saja ini kita harus mencari intuisi didasarkan oleh perasaan-perasaan yang adil, yang arif, yang bijaksana. Jangan sampai nanti akibat dari tindakan yang kita ambil atau keputusan kita ambil merugikan apakah pada orang yang bermasalah, atau juga kalau berbicara tentang sekolah otomatis ke lembaga. Langkah efektif ya tadi itu, kita identifikasi masalah, kemudian kita cari akar permasalahannya, kemudian kita mencari satu solusi yang dianggap solutif, yang dianggap adil dan bijaksana. Saya rasa itu merupakan jalan yang saya rasa memang cukup adil lah, cukup bijaksana langkah-langkah seperti itu. Iya, baik. Nah, kira-kira hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan nih ketika mengambil suatu keputusan itu, kira-kira hal apa saja yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Ya di sini memang ketika kita berbicara tentang etika, tentang moral, memang pasti ada dilematisnya di pemikiran kita.
yang dianggap sebagai permasalahan. Ketika saja kita menangani satu perkara di sekolah, ini kan ada semacam kekhawatiran nanti berdampak pada psikologis kalau terkait dengan siswa, misalkan terkait dengan dampak psikologis siswa nanti seperti apa. Kemudian kalau dengan rekan guru nanti misalkan ketika salah penanganannya dampak psikologisnya juga seperti apa. Nah ini kan menjadi bagian pemikiran yang memang harus sangat komprehensif kita pikirkan. Belum lagi nanti yang dianggap sebagai sebuah persoalan, apakah tanggapan dari masyarakat ketika saja ini menyembuhkan ke masyarakat juga nanti reaksinya seperti apa. Nah khawatir kita kan nanti akan berdampak ke atas nama lembaga, citranya misalkan jadi terpuruk dan sebagainya. Nah ini proses ini saya rasa memang memerlukan pemikiran-pemikiran yang sangat arif, yang bijaksana, sehingga kita itu keluar dari zona-zona yang tidak menjadi bagian dari kepentingan atas nama lembaga, tetapi di dalamnya tetap menjadi sebuah keharusan penerapan konsep adil, bijaksana, arif, jelas itu menjadi sebuah keharusan. Baik, terima kasih Pak. Nah, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat nih atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan gitu Pak? Kalau pertanyaannya terjadwal, memang terus terang terjadwal, tidak terjadwal maksud saya. Karena memang problem-problem seperti ini biasanya ya tiba-tiba saja, kejadiannya tiba-tiba. Nah kemudian ketika permasalahan itu muncul di saat kapanpun, ya sedapat mungkin memang kita selesaikan pada saat itu. Jika saja memang itu dianggap bisa ditangani secara langsung, artinya tidak termasuk ke dalam kategori yang sangat-sangat rumit. Jadi kita taktis saja, pergunakan tadi intuisi, pola pikir kita yang jelas, jernih, supaya bisa mengambil keputusan yang bijak. Tetapi ketika saja itu dipandang sebagai sebuah persoalan yang cukup besar dan tidak terlalu signifikan harus diselesaikan saat itu juga, saya biasanya membawa ke forum guru, diajak diskusi, artinya kawan-kawan guru juga. Ini kalau saja misalkan menyangkut masalah siswa ya. Misalkan masalah siswa, mereka juga kawan-kawan guru diajak berdiskusi supaya mereka juga bisa mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat-pendapat yang dipandang lebih bijak. Karena dalam persoalan ini, sekalipun kapasitasnya sebagai kepala sekolah, bukan berarti saya yang paling arif, yang paling bijaksana, yang paling tahu segala persoalan, sehingga jalur komunikasi antar sesama warga sekolah, antara guru atau seluruh komponen yang ada di sekolah, mereka dilibatkan. Ketika saja ini menjadi kategori persoalan yang bisa agak dinantikan, misalkan persoalan ini lumayan besar. Tetapi sekali lagi, ketika persoalan ini memang sangat taktis saat itu dan sederhana, ya kita ambil tindakan-tindakan berdasarkan nurani kita, intuitasnya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya nih Bapak, adakah seseorang atau misalnya faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ada tidak? Kalau secara khusus tidak, tetapi yaitu ketika saja ada persoalan yang memerlukan waktu, pasti kita itu mengadakan sharing, mengadakan diskusi dengan kawan-kawan, guru, kepala sekolah. Tetapi ketika saja misalkan cakupan memerlukan komite sekolah, mungkin juga, bukan mungkin, mereka juga memang diajak untuk berbicara, untuk membahas persoalan yang kita hadapi. Sekali lagi, kalau memang secara khusus dirujukan kita untuk melakukan konsultasi sih memang tidak ada. Langkah-langkahnya pasti itu ketika saja memang ini perlu dimusyawarahkan, sudah pasti langkah yang kita ambil melalui proses diskusi dengan kawan-kawan guru atau dengan komite sekolah atau sebagian yang lain, para stakeholder yang dipandang punya kompetensi untuk bisa membicarakan persoalan ini. Iya, baik Bapak. Terakhir nih Pak, nih pertanyaan dari saya nih. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang sekiranya dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ini bagus, ini menarik nih. Sebenarnya ketika saja kita itu menangani persoalan-persoalan seperti itu, kaitannya dengan etika, dengan moral, karena di sini juga kan berbenturan dengan perasaan kita ya, antara misalkan kita berlaku adil atas nama lembaga,
tetapi juga ada perasaan iba, ada perasaan kasihan dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi keputusan dalam suatu perkara seperti ini kan tetap harus diambil. Nah, kalau saya menangani persoalan ini, manfaat yang kita petik, ini yang pertama, ini mengajarkan kita untuk semakin arif dan bijaksana. Kemudian yang kedua, karena ini sebuah persoalan, kemudian kita terlibat untuk menyelesaikan persoalan, ini otomatis manajemen konflik juga akan semakin terasa. Jadi artinya ketika kita berhadapan lagi dengan persoalan-persoalan yang sama, apalagi saya pikir ini bukan lagi suatu hal yang asing, karena kita pun sudah terbiasa untuk melakukan penyelesaian dari potensi-potensi konflik atau kasus-kasus seperti ini. Kurang lebih ya seperti itu, manfaatnya bisa melahirkan kedewasaan pada pikiran kita, baik sifat, sikap, ucap maupun tindakan. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Amin, terima kasih atas waktunya hari ini. Banyak sekali pembelajaran dan ilmu yang saya peroleh dari sesi wawancara kita hari ini. Mungkin itu saja Bapak yang bisa saya utarakan hari ini. Sekali lagi terima kasih. Bapak sehat-sehat ya Pak ya. Mohon maaf saya hari ini telah mengganggu waktunya. Terima kasih Pak Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.